saya memang masih memilih karena menurut saya Islam itu sangat logik dan sangat fair dibandingkan dengan agama saya sebelumnya. Dan saya merasa saya tuh bisa mempercayai sesuatu yang memang sudah ada dasarnya, sudah ada dasar kitab, sudah ada ketentuannya, dan dari Al-Quran sendiri bisa dipercaya. Kalau Islam mengatakan Al-Quran kitab terakhir. So whether you believe or not, we see the fact. Kita tahu faktanya. You believe or not. Kita tahu bahwa kalau orang Kristen mengatakan, oh agama Kristen agama terakhir, bahwa Yesus adalah yang datang untuk menyelamatkan umat manusia, tidak akan ada agama baru. Faktanya ada agama baru tidak? Ada agama setelah itu tidak? Faktanya ada tidak? Ada. Islam. Dan nabinya Nabi Muhammad. Berapa followersnya sekarang? Almost 2 billions and becomes the fastest growing religions in the world. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Hagia Sophia yang semoga Allah muliakan, jumpa lagi dengan saya Rizal Al-Fatih, dan insya Allah tidak asing lagi di channel Hagia Sophia, dan insya Allah kita akan saksikan bersama sebentar lagi akan pensyahadatan, masuklah keluarga baru yang bernama Jesslyn Tia Lestari. Tapi sebelum itu kenalkan yang sudah malang melintang juga nih, Bunda Etika kan, insya Allah samping kanan kan. Kenapa? Karena beliau akan banyak berbahasa Inggris nih biasanya. Sama. Dan kita sedikit berbincang-bincang, yaitu dengan panggilannya siapa? Jesslyn. Jesslyn. Asli Pontianak. Asli Pontianak. Lahirnya di Pontianak, betul. Oh, gitu. Di Jakarta sudah lama? Sudah lama. Alhamdulillah. Keluarga masih agama asal? Keluarga inti agama asalnya Protestan, dan keluarga besar agama aslinya Konghucu. Oh, di Pontianak? Betul, Pontianak. Ada yang Pontianak, ada yang Jakarta. Oke. Mohon maaf, motivasi masuk Islam sudah lama? Apa keinginan sendiri atau ada? Saya lebih dorongan keinginan sendiri lah, emang seperti ada panggilan untuk saya harus berpindah segera mungkin. Jadi saya merasa kayak emang dari kondisi, dari panggilan, jadi itu untuk saya memilih agama yang memang saya bisa percaya. Oh, sudah berapa lama tertarik? Saya tertarik melihat yang benar-benar saya seriusin itu sekitar 3-4 bulan. Itu saya 3-4 bulan ya. Betul. Tapi keluarga sudah tahu? Keluarga Ayah, sejauh ini yang terdekat kakak-kakak saya sudah saya beritahu. Oh, tidak ada masalah ya? Kakak-kakak mensupport, mereka mensupport untuk pilihan saya untuk memilih agama yang lain. Mereka mensupport, tetap hanya dari ibu saya tidak mengkonfirmasi. Oh, iya. Ibu bapak dia ada di Pontianak ya? Bapak sudah tidak ada. Oh, tidak. Tinggal hanya ibu saja yang tersisa. Oh, baik. Pemirsa, sedikit ngobrol-ngobrol dari Mbak Jesslyn tadi, bernama Jesslyn Tia Lestari ya? Iya, Lestari. Hah? Iya, Lestari. Tia Lestari. Dan sebelum itu insya Allah nanti pensyahadatan akan dipimpin oleh Bunda kita, dan mohon doanya insya Allah beliau Hajjah Bunda Sarvini, mudah-mudahan Allah ridhoi, dan kita tidak tahu umur kita insya Allah
Sebentar lagi kita akan mendirikan rumah mu'alaf yang berada di daerah Taman Mini, insyaallah. Dan sebelum itu saya akan serahkan ke Bunda Etika yang akan banyak menanyakan, menjelaskan barangkali ini Bunda, mengenai akidah, masih ada keraguan tentang kekristenan atau keislaman. Silahkan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jesslyn, please feel free to ask. Jadi silahkan bertanya, ada enggak hal yang Jesslyn ragu, walaupun itu sedikit tentang Islam. Oke. Boleh ditanyakan, feel free. Ya. Mungkin kalau dari saya keraguan itu mungkin karena saya belum terlalu banyak mendalami. Saya memang masih memilih karena menurut saya Islam itu sangat logik dan sangat fair dibandingkan dengan agama saya sebelumnya. Dan saya merasa saya tuh bisa mempercayai sesuatu yang memang sudah ada dasarnya, sudah ada dasar tetap, sudah ada ketentuannya, dan dari Al-Quran sendiri bisa dipercaya. Paling yang saya bingungnya adalah bagaimana mungkin kayak saya bisa beriman terhadap Muslim, terhadap Islam sendiri, bagaimana saya bisa beriman sepenuhnya, karena itu problem saya sebelumnya bahwa di agama sebelumnya, karena saya memang bukan pilihan saya dan memang karena saya born into Protestant, so I need to know how do I can believe in Islam like that. Oke, jadi how can you believe? Have faith. Yeah, have faith in Islam. Have a pure faith. Yeah. I think that's required. Alright. Jadi begini, Islam ini sebetulnya bukan agama baru. Ya. Islam itu agama yang ada sejak Nabi Adam, sejak since Adam sampai ke semua nabi-nabi, sampai ke lanjutannya, sampai ke Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad adalah the last prophet, the last messenger. Nah, klaim ini bisa dikatakan oleh agama lain dong. Bisa, misalnya Judaism, ya. Judaism mengatakan, oh kamilah yang terakhir, Torah ini the last for us the last forever. Jadi orang Yahudi itu berpendapat juga sama, Torah kami yang untuk selamanya. Tidak ada kitab suci sebelum Torah kami. Orang Kristen juga berpendapat sama dong. Yes. Just the same thing. Tidak ada agama setelah turunnya Yesus. Karena nabi-nabi sebelumnya gagal, sehingga Yesuslah yang datang untuk sebagai agama yang terakhir. Tidak ada agama lain, tidak ada nabi lain selain setelah Yesus turun. Kalau Islam mengatakan Rasulullah itu agama terakhir, Al-Quran kitab terakhir. So whether you believe or not, we see the fact. Kita tahu faktanya. You believe or not, kita tahu bahwa kalau orang Kristen mengatakan, oh agama Kristen agama terakhir, bahwa Yesus adalah yang datang untuk menyelamatkan umat manusia, tidak akan ada agama baru. Faktanya ada agama baru tidak? Ada agama setelah itu tidak? Faktanya ada tidak? Ada. Islam. Dan nabinya Nabi Muhammad. Berapa followersnya sekarang? Almost 2 billions and becomes the fastest growing religions in the world. Ya. Nah, kenapa? Ini bukti bahwa faktanya memang benar ada. Apa yang dikatakan Islam benar, whether you believe it or not. Nah, kalau Islam mengatakan, oh kami agama yang terakhir, Rasulullah yang terakhir, sampai sekarang ada nggak Nabi setelah Rasulullah yang datang? Nggak ada. Jadi apa yang dikatakan Quran sudah benar, bahwa ini agama yang saya ridhoi dan agama yang terakhir dari Rasulullah adalah Nabi yang terakhir. Sampai sekarang tidak ada. Ada nggak kitab suci setelah Quran? Tidak ada. Ya, so you believe or not, this is the fact. Nah, pertama, jadi Islam itu bukan agama baru, jadi agama yang memang diberikan sejak Nabi Adam, sejak and Muhammad. Nah, kita bicara tentang fakta. Nah, sekarang kita bicara tentang konsep ketuhanan. Ya, agama itu harus sesuai dengan logik. Agama itu harus sesuai dengan akal. Agama itu harus sesuai dengan fitrah manusia. Betul kan? Kalau tidak against the logical thinking, itu berarti agama yang tidak benar. Is it possible kalau Anda seseorang yang tidak bersalah harus dibunuh menanggung dosa kesalahan orang lain? Is it logical? Secara akal tidak bisa. That's why I told you seorang profesor di bidang agama, perbandingan agama, namanya Karen Armstrong. Dia seorang profesor, dia menulis juga tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tapi in Islamic perspective. Jadi dia menulis secara jujur, tidak ada tendensi apapun. Dia mengatakan bahwa the most rational religions unfortunately Islam. Jadi
agama yang paling rasional di dunia ini. Unfortunately Islam, kenapa? Dia kan Islam kan banyak framing agama apa? Teroris, ya kan? Nanti dia paling rasional. Nah, from she has written, jadi apa yang ditulis oleh Karen Armstrong itu banyak sekali orang yang converting to Islam di Amerika. Sekarang kan Islam menjadi agama yang fastest growing religion di negara-negara maju. Semakin negara itu maju, semakin Islam berkembang, ya, karena Islam sesuai dengan compatible modern science. Nah, jadi banyak yang converting to Islam karena bukunya Karen Armstrong. Ya, kalau Jesslyn lihat videonya Karen Armstrong, nanti banyak komen-komen I convert to Islam because of her, tapi dia sendiri tidak masuk Islam sampai sekarang bisa jadi ateis. Nah, this is why, ini kenapa bahwa hidayah itu memang mahal. Nah, ya, Allah tidak memberikan kepada orang, itu pilihan Allah. Nah, dia sudah memaafkan banyak orang, tapi dia sendiri sampai sekarang masih ateis, ya, masih belum percaya kepada Tuhan, ya. Nah, kita bicara tentang faktor ketuhanan, konsep ketuhanan. Agama apa? Semua agama itu selalu ada representative of gods, ya kan? Agama Hindu ada Trimurti, ya kan? Ada Brahma, Wisnu, Shiva. Agama Kristen ada Yesus, gambar Yesus. Agama Buddha juga ada. Kecuali agama Tauhid tidak ada. Tuhan itu tidak akan muncul, tidak akan nampak. Kita tidak tahu wajah seperti apa Tuhan. Itulah agama Tauhid, dan konsep Tauhid ini sudah final. Begini loh, sebodoh-bodoh orang Islam, dia selalu mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan kami, Nabi Muhammad adalah Rasul. Konsep ini tidak berbeda dengan konsep Kristen di mana ada banyak aliran, ya kan? Ada yang Trinitarian yang percaya bahwa tiga yang tunggal, yang Unitarian bahwa Yesus adalah hanya Mesias, ya kan? Ada yang percaya yang Sabelian di mana Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus adalah sama, mereka satu. Kalau Trinitarian mereka tiga tapi satu hakikat. Jadi konsep ketuhanan itu gak akan selesai sampai sekarang. Ya. Kalau seorang Kristen akan menanyakan, kamu gerejanya di mana, betul nggak? Ya. Betul. Anda nggak bisa dari karismatik masuk ke Advent masuk ke Mesianik karena liturginya beda. Betul. Kita tanya bapak-bapak yang ke Jumatan, pernah nggak bapak tanya masjidnya di mana kalau mau Jumatan? Enggak. They can go to any mosque, ya. Karena we have the same. Kita punya konsep ketuhanan yang jelas. Jadi dimanapun cara sembahyangnya sama. Dan ada 45,000 domination. Jadi ada 45,000 denominasi Kristen dan Katolik sekarang ini. Ya, itu dalam konsep ketuhanan mereka belum selesai. Kita sudah final. Quran, kitab suci. Kamu Protestan? Yes. Berapa? 66 books, ya kan? Kalau yang Katolik 73 buku. Ya kan? Yang Ethiopia Ortodoks 78 books. Nah, kalau semua umat Islam berapa Quran surat? 114 surat. That's fine. Kita sucinya sudah selesai. Ya. Dan Quran itu berbeda dengan kitab suci lain. Kitab suci lain itu rely on manuscript, ya. So the priest cannot say anything without reading, ya kan? Jadi kalau seorang pendeta memberikan ceramah, dia akan membaca. Tapi kalau seorang ustadz, dia ceramah tidak perlu membaca, dia hafal. Kenapa? Karena Quran disimpan di software manusia. Sebelum menjadi Quran yang sekarang kita lihat, dulu zaman Rasulullah itu tidak ada Quran, semua adalah dalam ingatan manusia karena dia dihafal oleh jutaan orang. Sekarang almost 200 million orang hafal Quran. Karena dia apa? Dia ada di software manusia. Sementara kitab suci lain bergantung kepada apa? Manuskrip. Apalagi kalau terjemahan di mana akan direvisi. Bagaimana kita mau revisi Quran sedangkan para hafiz itu pandang pendeknya saja mereka tahu ini kurang panjang, ini kurang pendek. Ya, seandainya semua kitab suci di dunia ini dihancurkan, tidak ada Bible, tidak ada kitabnya Hindu, tidak ada kitabnya Buddha, Quran pun tidak ada, baik itu software maupun hardware lagi, nggak ada kitab suci. Mana sih kitab suci yang bisa dihadirkan kembali, direkonstruksi lagi apa? Al-Quran. Caranya panggil para hafiz, tulis lagi, karena Allah mengatakan saya yang menurunkan Quran, akulah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Kami yang menurunkan dan kami yang menjaga. Itu bukti bahwa Allah menjaga. Belum lagi dalam segi writingsnya, bahwa Quran ini sangat diinskripsi dengan mathematical miraclesnya. Misalnya kalau Al-Fatihah itu semua baik
posisinya, jumlah ayatnya, jumlah hurufnya, jumlah kata-katanya semua prime numbers, bilangan prima. Misalnya surat Al-Baqarah ada kata alif lam mim kan gitu. Alif lam mim ini artinya apa? Ya kan? Surat pembuka kan banyak kalau kita sudah belajar Quran ya. Kalau kita ditanya ini artinya apa? Sebetulnya arti yang paling tahu dalam itu Allah, tapi di situ maksudnya huruf yang paling banyak dalam surat Al-Baqarah adalah alif, nomor 2 lam, nomor 3 mim. Dan semua huruf-huruf muqatta'ah yang huruf jadi pembuka ini jika dijumlahkan merupakan kelipatan 19, dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran juga semua sesuai dengan modern science. That's why banyak ilmuwan di luar negeri, profesor yang masuk Islam karena mengetahui bahwa Islam itu sesuai dengan modern science ya. Seperti surat Az-Zariyat 47 mengatakan bahwa we created the universe and we are spending it, we are expanding it. Jadi di situ disebutkan bahwa kami yang menciptakan alam semesta dan kami meluaskannya, itu pakai present continuous. Jadi memang alam semesta ini kan memang seperti Big Bang dulu, dari kecil terus sampai sekarang kan meluas terus. Itu salah satu, walaupun Quran bukan a book of science tapi a book of science. Jadi science tapi kita pelajari sendiri. Jadi kitab yang sesuai dengan logika dan compatible dengan modern science itu ya Quran ya. Nah itu sudah jelas ya. Jadi rasional. Dan apa sih yang diajarkan Quran itu juga harus sesuai dengan fitrah manusia ya kan. Seorang mekanik ya yang membuat komputer ya kan, ahli manual books bagaimana sih menghidupkan kemudian mematikan semuanya. Kita diciptakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta, dia akan memerlukan manual books ya. Manual booksnya apa? Al-Quran. Kita lihat ajarannya, bagaimana ajaran Quran. Kita tidak boleh minum alkohol. Kenapa? For the sake of us, karena alkohol itu the mother of evil ya, the mother of evil. Nah kita lihat juga ajaran yang prinsip ya, dalam ajaran Yahudi, Judaism, Torah kan kita boleh membalas. Dalam ajaran Kristen kasih ya kan, Anda tidak boleh membalas kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan, betul? Nah, kasihlah musuhmu, jika ditampar pipi kirimu berikanlah yang kanan. Kita tidak boleh membalas kejahatan tapi balaslah dengan kebaikan. Kalau Islam, Quran mengatakan kamu boleh membalas kejahatan sesuai dengan setara tapi memaafkan lebih baik. Kira-kira ajaran yang terbaik itu yang apa? In your opinion? Yang memberikan solusi. Yang memberikan solusi. Nah, Islam memberikan solusi. Kenapa? Kalau ada contoh seorang, misalnya seorang ayah, anak dan istrinya diperkosa, dibunuh, Anda nggak boleh kalau dalam Kristen membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah dengan kebaikan. Kalau Islam boleh nggak membalas? Boleh, karena boleh membalas. Makanya ada hakim, ada hukum, ada institusi, ada polisi. Itu solusi Islam. Islam memberikan solusi ya. Karena memang boleh membalas. Kenapa boleh membalas? Untuk memberikan keadilan pada korban dan untuk memberikan efek jerah pada pelaku. Karena pelaku kejahatan itu 50% narapidana. Even mereka masuk penjara, mereka masih solusi. Ya. Kalau kita dikatakan Islam boleh poligami, poligami itu bukan ajaran Islam. Islam tidak membawa ajaran poligami karena nabi-nabi dulu kan poligami nih. Salomo punya 700 istri, 300 gundik ya kan. David punya 18 istri. Islam datang untuk membatasi jumlah poligami maksimal 4, dan poligami itu bukan asas pernikahan karena asasnya monogami. Nah, poligami adalah solusi. Sesuatu yang boleh dan tidak boleh, it's up to you. Ya, jadi it is not obligation gitu loh. Jadi jangan salah memahami poligami. Islam justru mengangkat poligami dalam posisi yang memang lebih baik untuk solusi, untuk dibahas, untuk solusi ya, sebagai jalan keluar misalnya daripada hal yang tidak baik ya, jika terpaksa poligami daripada seseorang kehilangan. Sini kalau seseorang dikait secara tidak hubungan badan secara tidak wajar kan, perempuan itu hamil, nanti bayi dibuang ya kan, itu dibunuh, itu hal yang tidak kita inginkan. Poligami pun tidak kita inginkan sebagai wanita, tapi sama-sama jeleknya mungkin sama-sama tidak kita inginkan, bukan sama jeleknya, sama tidak inginkan, tapi itu solusi jika memang itu terpaksa ya. Jadi
Islam itu rasional, sesuai dengan fitrah, bukan yang muluk-muluk tidak boleh membalas kejahatan, cintailah musuhmu, tidak begitu. This is Islam, ya. Nah, jadi sudah jelas. Any doubt, ya? Karena Tuhan ini, kalau tidak ada Tuhan, how come Hitler yang membunuh 7 juta manusia, ya kan? Kasihan yang jadi korban, kemana dia minta keadilan atas dibunuhnya begitu banyak manusia? Allah nanti yang akan memberikan setelah meninggal, dan hanya ada satu agama karena hanya satu Tuhan. Dan Islam sudah memberitahu di Quran semua sudah jelas bahwa Islam adalah agama yang saya ridhoi, tidak ada paksaan dalam Islam. Islam juga mengatur perang. Perang ini yang sering, ayat-ayat perang yang sering diambil boleh membunuh, padahal Islam itu mengatur perang. Kenapa? Karena perang dalam Islam hanya sebagai defense. Kamu boleh perang kalau mempertahankan diri, bukan perang untuk invasi, untuk menjajah, bukan, untuk defense, ya. Dan ada aturan. Kalau dalam kitab Janji Lama kan bunuhlah anakmu, ya kan, bunuhlah anak-anak, dan supaya di Samuel 2 Samuel 15, ya, bunuhlah anak-anak, kambing. Kalau perang Islam kan Rasulullah memberikan aturan, tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, tidak boleh merusak pohon, ya, tidak boleh membunuh binatang kecuali untuk makan, tidak boleh menganiaya musuh yang sudah menyerang, tidak boleh memaksa musuh untuk masuk Islam. Banyak aturan. Karena itu harus diatur, karena perang pasti akan terjadi di suatu zaman, di suatu masa, di suatu tempat. Karena itu harus diatur. Islam itu rasional. Dia mengatur dari Anda bangun tidur, kita bangun tidur sampai kita mau tidur, dan kita berusaha melakukan the best that we can do, ya. Any more questions? Ada yang mau tanya lagi tentang Islam? Itu silakan. Masih diragukan? Tidak sih, saya cuma begini. Ya, it's quite, ya. Develop, ya, mengembangkan. Ya, it develops. Jadi iman itu kan tumbuh, ya. Ya. Kebaikan benih yang kita tumbuh. Ya, gitu. Hanya itu. Kalau Ya. saya sudah. Ya, jadi yang penting belajar sholat, mendekat, ya. Karena Allah mengatakan jika kamu mendekat kepadaku, aku akan lebih dekat denganmu. Tapi kalau kamu jauh, aku juga akan menjauh. Ya, that's depends on us. But Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, ya. Jadi tidak ada penebusan apapun dalam Islam. You are responsible for what you do. Oke. Sudah cukup jelas, ya. Saya kira saya menjelaskan supaya dia akidah. Nah, jadi harus kuat bahwa Islam adalah monoteisme absolut. Ya, Allah is the only God, there is no partner. Ya. Oke. Itu sudah dibantahkan. Ya. Thank you. Masya Allah, pemirsa, Bunda Etika tadi sudah menjelaskan atau menguatkan bahwa ketika masuk Islam nanti banyak tantangan, ya Bunda, ya. Oleh karena itu kita sebelum menuntun syahadat beberapa penguatan supaya kuat insya Allah yang akan bersyahadat nanti. Dan Saya dibantu. Karena saya belum tahu. Oh gitu, Masya Allah. Sahabat Ayah Sofia yang semoga Allah muliakan, malam ini 2 yang bersyahadat. Dan di tempat yang mulia ini saya teringat sahabiah yang disiksa ketika masuk Islam bernama Sumayyah. Dan Sumayyah membawa anaknya bernama Yasir. Semoga cerita ini kita akan lanjutkan nanti, dan risalah ini insya Allah semoga perjuangan Sumayyah akan dilanjutkan oleh mujahidah-mujahidah yang malam ini kita saksikan masuk Islam insya Allah di tempat yang mulia, dan Allah akan angkat derajat tempat yang kita cintai insya Allah. Dan sebelum bersyahadat, ada lagi yang perlu ditanyakan? Nah, kami akan persilakan ke bunda kami, Ibu Bunda Hajjah Sarfini yang akan menuntun syahadat. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Mari kita bersyahadat, ikuti Bunda, ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Bersaksi
Aku bersaksi bahwa tidak ada bahwa Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah. kecuali Allah. Aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah Rasul adalah Allah. Rasul Allah. Doain aku ya. Iya, dosanya udah dikuburkan sama Allah. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang, selamat kembali pulang. Semoga siapapun yang hadir hari ini kita semua bisa menjadi duta-dutanya Islam, terutama khususnya yang sudah bersyahadah hari ini. Didatangkan Allah. Mungkin juga ibu sedang rindu sekali dengan bapak ya, almarhum. Allah hadirkan rumah ini menjadi ramai, masya Allah. Dan mudah-mudahan kita terus terhubung, kita sama-sama berdoa pada Allah supaya saudari-saudari kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita yang baru saja bersyahadat, semoga diteguhkan langkahnya. Apapun yang terjadi nanti, semoga bisa tetap istiqomah di jalan dakwah, di jalan kebaikan insya Allah. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami semua ya Allah hari ini ya Allah. Khusus saudari-saudari kami yang baru bersyahadah ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, terima syahadatnya ya Allah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, dan juga ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Tanpa mereka ya Allah hari ini kami bukan siapa-siapa ya Allah. Tanpa mereka ya Allah hari ini kami tidak akan terhubung di sini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Warhamhuma, sayangi mereka kedua orang tua kami ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Semoga kebaikan apapun yang hari ini kita lakukan, syahadahnya saudari-saudari kita, pengorbanan ustadz ustazah, ibu khususnya Sohibul Bait, Sohibatul Bait, Ibu Sarpini, semoga dan keluarganya bisa menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Semoga kebaikan apapun yang kita lakukan hari ini diterima dan diridhai Allah. Semoga sekecil apapun kebaikan kita hari ini menjadi wasilah pengalir pahala jariah untuk kedua orang tua kita, mertua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, guru-guru kita yang hidup ataupun wafat yang telah berjasa pada diri kita. Semoga kebaikan kita hari ini menjadi wasilah kita, pasangan kita, keturunan kita selama-lamanya sampai hari kiamat, istiqomah, husnul khatimah, menjadi orang yang paling banyak zakatnya, infaknya, sedekahnya, wakafnya, paling banyak amal rahasianya. Semoga yang kita lakukan hari ini bisa menjadi wasilah baginda Rasulullah tersenyum bahagia. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi wasilah baginda Rasulullah menjadi bahagia, menjadi kita mudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannah firdausnya. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Engkau yang maha hidup, wahai Engkau yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika nastaghis, dengan rahmatmu kami mohon pertolongan ya Allah. Aslih lana sya'nana kullaha, perbaiki semua urusan kami, khususnya kami titip ya Allah saudara-saudari kami yang masih baru bersyahadat ya Allah. Bimbing mereka ya Allah dengan cara-cara terbaik-Mu ya Allah. Pertemukan mereka dengan orang-orang terbaik pilihan-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, perbaiki segala urusan kami semuanya, khususnya Sohibul Bait, semua orang-orang baik di balik acara ini semua ya Allah. Perbaiki segala urusannya ya Allah. Semoga yang sedang sulit Allah bahagiakan. Semoga wasilah kebaikan ini yang sedang sedih Allah bahagiakan. Semoga yang punya hajat Allah kabulkan. Semoga yang punya tanggungan Allah selesaikan segala tanggungannya. Semoga yang punya hajat Allah kabulkan. Yang belum haji umrah keliling dunia semoga Allah mudahkan, banyak bertemu dengan orang-orang salih salihah. Tawaffana muslimah, tawaffana muslimah, tawaffana muslimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam ya Allah. Wa alhiqna bis salihin, dan pertemukan kami dengan banyak orang-orang soleh di dunia ini Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka, semuanya, inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, dimanapun kami, pasangan kami, keturunan kami berada ya Allah, tempatkan kami di tempat-tempat yang penuh keberkahan. Dekatkan kami dengan orang-orang yang penuh keberkahan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Orang-orang yang senang berbuat baik, orang-orang yang membuat kami dekat dan taat padamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pemberi tempat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma, kita khusus berdoa untuk almarhum suami Ibu Sarpini, Bapak Muslih,
Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' makbarahu wa ja'al qabrahu rawdah min riyadil jannah. Semoga kebaikan hari ini menjadi wasilah beliau terhalang dari siksa kubur, berlimpah nikmat kubur karena kebaikan-kebaikan yang istri beliau lakukan, juga keturunannya. Semoga menjadi wasilah keturunannya menjadi hafizah Quran, menjadi anak-anak yang berakhlak Al-Quran dan pengamal Al-Quran, orang-orang yang bukan hanya pandai membaca tapi juga memahami dan mengamalkan. Allahumma ya Allah, unsur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Ya Allah, tolong saudara kami yang sedang berjuang di Palestina, berikan mereka kemenangan ya Allah, berikan kami kemenangan, berikan kami perlindungan dan kasih sayang-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Guru-guru kami, orang-orang baik dimanapun ya Allah, lindungi sayangi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, berikan kepada kami semua yang hadir hari ini, orang baik yang hadir hari ini, banyak kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat, juga keturunannya selama-lamanya sampai hari kiamat. Jauhkan kami semua dari siksa api neraka ya Allah, jauhkan kami semua dari siksa api neraka ya Allah. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, selesailah sudah acara yang kedua bersyahadat malam ini insyaallah. Dan ada tambahan pesan-pesan? Oh ya, kami akan memintakan sedikit testimoni daripada Mbak Jesslyn Tia Lestari. Silahkan. Oke. Baik, selamat malam semuanya. Untuk pada hari ini saya berterima kasih banyak pada Mualaf Center di mana sudah sangat memudahkan dan menjelaskan prosedur saya untuk saya bisa memulai hidup saya sebagai Muslim, dan untuk saya bisa mengadut agama yang memang saya pilih, memang agama yang bisa saya percayai, dan agama yang semoga saya bisa tumbuh sebagai bibit dan benih yang baik dan benih yang benar. Setelah selama ini, selama berpuluhan tahun, ya, saya berharap dengan permulaan saya memulai dengan langkah pertama ya, seperti langkah pertama dengan saya syahadat, dengan saya ntar mulai sholat dan memulai untuk menjalankan kewajiban saya. Semoga saya bisa percaya, dan saya sangat berterima kasih sih ada bantuan dengan Mualaf Center ini bagi orang-orang seperti saya, orang-orang yang saya tidak lebih ke mencari ustadz atau mencari apa ya, itu tuh menjadi kejelasan kepada saya bisa masuk ke dalam community, saya bisa mungkin berhubungan dengan para pembimbing yang bisa memberitahu saya bagaimana tuh cara menjadi Islam yang benar, bagaimana caranya benar-benar saya tuh bisa mengimani sesuatu yang nantinya akan saya percayai dan saya jalankan dengan baik. Saya berterima kasih banyak. Cukup. Baik, pemirsa Ayah Sofia yang semoga Allah muliakan, insyaallah selesai sudah acara kita malam ini, dan saya sebagai pembawa acara undur diri. Insyaallah kita nanti akan ketemu di lain kesempatan. Kita